iku adamun mahdud ora ono kang murni pangaya tapi cuna mengkora nulik sopa alifahmi ilai kamarin asya wijal binafin indelna manfaat walajab udoro liman orang nolak kesembaratan waya bangun alam paham sopo alif fahmi anisasin Allah anak anisasin Allah iku ma'arum tetap tinggal misalkan alif fahmi bisa pemikiran dari Allah lampu ilmi Allah kama ya kamu boleh barang ya kamu kan barang emas soal maju ahli dari video ahli dari berbulan ahli bulan besar dan betul ilahi dari ya mari yang mengkono nilai wayaframun mimma satu barang buat kamu terima kororong dipakai hingga isu di orang terus nantinya ahli dengan Allah wal yang ahli ngedeni Gusti Allah wa Allah ya ta'ala nalan yang orang setiap Allah kau minal rofiya ini setengah foto kamu lagi Allah inna yawm hake Istagfirullah kang sapa ketulus akwani kan piro-piro kang mawujud anil kawili andu saking kang mawujud akhir walam yafamu lan ora kepengamas lagi muradallah yang dikesaki Gusti Allah minum saking lagi walam yuqbilu mengko-mengko sapa lagi ala taati wa in akbaru lalam mengko-mengko sapa lagi ala yang masih taat Wabillahi mengkoplawan bagi al-ladin Kina guru bim orang lawan bilu-bilu akhir lagi Mohon bersama-sama di dalam Nyuwun dari Allah Wallahu ta'ala yaj'al farhana wa iyyakum bihi wa birridhahu Gusti Allah ta'ala moga ya sekno bunga pulang bungamu di pondok kekasih ngaji kita ini bunga itu kalau bungamu lawan makhluk ridhani Gusti Allah orang makhluk ya ini ajaran bagi supaya jika kita merasakan bahagia merasakan bangga senang hati senangnya bukan karena lain-lain tapi karena Allah dan karena mendapat ridho saking Allah ibu punya sisa jati bersama bunga untuk duit bunga yang tidak abadi bunga yang nilainya tidak seberapa mari kita upayakan suatu ketika kita merasa sendiri krono untuk ridhani Gusti Allah artinya ridhani Gusti Allah itu kita bisa melihat selalu melihat bahwa segala sesuatu itu atas perintah Allah atas pemberian Allah wa ayyaj'alana min ahli fahmi anhu lan muku Gusti Allah dan kawah itu termasuk musim paham tentang Allah, paham tentang kebijaksanaan Allah, paham tentang apa yang diperbuat oleh Allah, baik pada diri kita maupun kepada alam di sekitar kita. Orang yang ahli paham itu artinya orang yang paham apa sing dikesaki Gusti Allah sembawah di sini. Gusti Allah itu ngersaki apa nang awak mengawati pulau sampean kapan pulau sampean pun paham oh Gusti Allah saat ini berarti kita orang yang cerdas berarti kita wong sing ngerti bener dan kemudian maknanya paham sangka Gusti Allah itu berarti kita sudah selalu menghadap pada Allah
selalu sibuk khidmat pada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita paham bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Kita paham bahwa Allah selalu mengawasi kita, gerak kita, diam kita. Kita paham juga bahwa Allah berada di segala sesuatu. Dan sesuatu itu tidak ada sama sekali. Kembali dalam pelajaran kalau hakikatnya apa yang kita lihat ini tidak ada. Itu hanya sebagai perwujudan yang sesaat untuk menunjukkan kebesaran Allah. Setelahnya itu hilang lagi, kembali lagi tidak ada. Jadi dua anak Adam makhluk. Mula wong sing paham itu tidak pernah memperhatikan kepada Asia yang ada di sekelilingnya. Allah itu namun sementara, itu sebenarnya tidak ada. Itu bohong belaka. Janji-janji dunia ini selalu tidak tepat dan bahkan akhirnya menyakiti kita. Katanya kalau uang banyak nanti kita akan senang. Ternyata orang yang senang jadi susah. Katanya kalau istri cantik, wah ini dalam ilustrasinya dalam imajinasi. Bahkan tujuh ayu bingung, tujuh ngalor ngidul luyur sakit gitu. Ini ada makhluk kesenangan itu sebenarnya tidak. Maka ya, kita tidak pernah, kita yang ahlul fahmi ini betul pernah menengok baik ketika ingin mendatangkan manfaat, menolak mandorot, tidak pernah lewat asyik sekeliling kita, tapi langsung datang Allah SWT. Dan kita paham pula ini sebenarnya min ahlul fahmi. Kita paham pula Gusti Allah itu bersama dengan kita. Ini dalam perbedaan yang sulit kita kaji. Menurut Mbak Kiai ini bersama dengan kita zatnya, bukan ilmunya. Selama ini pelajaran sini total Allah itu bersama kita, artinya ilmu Allah. Kita selalu di mana-mana selalu diawasi oleh Allah, jadi ilmunya Allah. Pengawasan Allah yang selalu melekat pada kita. Tapi bagi Kiai sing ahli syahadat, ini bukan ilmu Allah, tapi zat Allah yang bersama dengan Allah. Satu panjang dan kalau pikiran belum mampu, ya. Nah, ini mudah-mudahan kita jadikan seperti itu. Jadi sekali lagi ini penting, kegembiraan kita, kebanggaan kita ini tidak karena siapa-siapa, tidak sebab apa, tapi kegembiraan kita, kesenangan kita, kebanggaan kita adalah dengan Allah dan dengan mendapat ridho Allah SWT. Kalaupun kita punya uang banyak, tapi kalau tidak dengan ridho Allah percuma. Kemudian batin ngajak pula doa pada kita supaya Allah itu untuk jadi wong geblek, untuk jadi wong jujur. Tidak ada orang yang paham apa yang dikersaki Gusti Allah. Kalau kita sudah paham, insya Allah kita akan selalu menghadap, akan selalu berkhidmat pada Allah. Kalau kita sudah paham bahwa Allah itu hadir bersama dengan kita, Gusti Allah akan selalu mengawasi kita dalam gerak dan diam kita, maka kita akan bisa menyesuaikan diri sebagai orang yang selalu diawasi oleh Allah. Dan seterusnya. Jadi beberapa sampai jadi ahli faham bahwa ini dari khusus sama jadi ahli faham. Dia belum apa. Kalau kita jadi paham, jadi artinya orang tidak yang paham ya berarti bodoh. Kemudian Gusti Allah karena Pak Kiai ngajak kita untuk berdoa wa alla yaj'alana minal ghafilin. Untuk Gusti Allah tidak menjadikan
yaitu orang yang hanya sibuk pada hal-hal yang maujud saja, tapi lupa pada Allah yang mewujudkan. Itu wong sing leli gitu. Jadi kalau begitu kita selama ini leli terus gitu. Kita selama ini pekon gitu aja. Pekon. Apa yang sebenarnya harus kita ingat, itu malah kita tinggalkan. Yang sebenarnya tidak perlu kita ingat malah kita ingat terus. Ya merupakan akuan halal yang ya uang kita, tanah kita, rumah kita, dompet kita itu semuanya akuan. Sementara kita melupakan Allah. Itu namanya kita ahlul ghaflah, orang yang lupa. Mulai dino ini tidak boleh lupa lagi. Dan kita jangan dijadikan orang yang tidak paham dengan kehendak Allah, walam yaqamu sehingga kemudian kita tidak mau taat pada Allah. Andai kata kita kok mau menghadap pada Allah itu hanya dengan zahir kita saja, bukan dengan hati kita makhluk. Yang tampak penampilan itu seperti meyakinkan orang yang paham pada Allah, tapi hatinya tidak. Hatinya tidak menghadap kepada Allah, tapi sudah pada yang lain. Sehingga tadi ketika ngaji Iblis yang menggambarkan sholat dulu ya tangannya melu ngacung, tapi siji melu ngacung. Karena lahirnya saja ya ingat pada Allah. Artinya bersama paham tak kalau ini? Sehingga ngomong wa ini selika bina masyarakat lagi dan Gusti Allah menempatkan kita di jalan orang-orang yang takwa. Jadi kita kalau berjalan menapak di tapak tilasnya orang-orang yang takwa. Tapak tilasnya orang yang takwa itu artinya tidak menengok ke sana kemari, tidak berharap ini dan itu ketika kita inginkan sesuatu. Ketika kita menolak sesuatu tidak kesana kemari, tapi hanya kepada Allah. Sekejap mata pun, sesaat pun tidak pernah melupakan kepada Allah. Ini martabat takwa yang paling tinggi. Ya, kalau ini sudah dikatakan martabat takwa yang paling tinggi, ya tentu kita tidak akan. Kita sulit mencapai, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa, tapi masih sulit, masih jauh. Jadi hati orang luar murid mari melihat Gusti Allah sing dideleng Gusti Allah kok baik ketika dalam rangka menginginkan sesuatu atau ingin menolak sesuatu hanya Allah dan tidak pernah gaib Allah itu dari hatinya sekejap mata sing dimutakwa semua hati amalnya Gusti Allah terhadap sesuatu yang melanggar perintah Allah hati segera paham segera cerdas itu larangan Allah jalan bicara begitu keliru ini dilarang Allah diam ganti bicara yang baik terus begitu itu orang yang takwa pada Allah. Kalau kita kan tidak pernah berpikir itu bubral gadul sembarangan bener bola sakar itu jadi takwa kita ini takwa ecek tapi mendinganlah sok ngerti kok kalau boleh Allah boleh tapi memang mampu dan kita seperti ini. Kemudian martabat yang kedua takwa itu menjauhi dari maksiat dan syahwat nafsu itu. Jadi orang melakukan maksiat sampai turun loh, kan orang melakukan maksiat ini jangan termasuk takwa. Jadi aku timbangan bayarnya dosa untuk orang aku tak dulu. Itu sebenarnya sama takwa Insya Allah menjauhi maksiat. Ada keuntungan sama tidur kalau tidak melakukan masih tidak menuruti syahwat. Berikut tengah-tengah. Takwa yang paling dekan yang penting orang syirik. Orang syirik. Maksiat, ya maksiat tapi orang syirik. Alhamdulillah awal itu termasuk wong sing tak. Alhamdulillah. Senajan ndek. Iman niki wa karami dengan anugerah dan kemuliaan Allah.
Jadi semuanya itu diberikan di maniwakaron, bukan mengandalkan amal kita. Wah, aku dikasih amal, dikasih keistimewaan dari Gusti Allah. Saya nggak lupa kepada Allah, saya selalu meniti tapak tilasnya para orang-orang yang takwa karena saya ini amal, bukan itu. Sebab amal kita itu banyak kemasukan penyakit. Semata-mata hanya karena anugerah dan kemuliaan Allah kita bisa. Waqala radhiyallahu anhu wa fi ba'di besar wa min munajatihi ilahi anal faqir fi halil najat. Wa kaifa la akunu faqiran fi halil faqir. Bahaya itu memberi tuntunan pada kita sampai sejauh ini supaya betul-betul kita itu menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang paham tentang diri kita. Selama ini kita itu senang mengomentari apa yang ada di sekeliling kita, mengomentari orang lain. Wong itu nek akeh ngomentari wong liya. Iku nodane nek dhek ora tau mikir awake dhewe. Nggih mboten? Nggih. Sing ngono iki biasane sapa? Sapa biasane? Wong wedok nggih. Sing ngono sampeyan. Jadi wong kapan sering seneng ngomentari wong itu biasanya orang koper mengomentari awal, orang koper meneliti menilai awal. Jadi orang sabar. Jadi bahaya ini paling jalan buat sampai. Zaman awalnya harus tahu tentang siapa diri sampai, bagaimana keadaan sampai. Gusti kula niku fakir dalam keadaan anggapan kula niku duwe. Apa meneh kula niku mboten duwe. Tentu saya lebih fakir lagi. Orang itu merasa bahwa kita ini punya. Itu hanya wahmu saja. Hanya anggapan saja. Hakikatnya dia tidak punya sama sekali. Hakikatnya tiang itu buat duit. Sifat zatiahnya tiang itu buat duit. Mari kita baca. Ketika kita lahir kita punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Terus dalam keadaan riskan, lemah, tidak punya itu sifat kita asli kayak begitu. Apabila kita punya, itu hanya sesaat. Sifatnya itu datang baru saja datang. Melekat kepada diri kita, nempel pada diri kita. Itu bukan asli kita. Asli kita tidak punya apa-apa. Apalagi yang punya itu Gusti Allah semuanya. Kita diberi. Itu bukan hak kita, maka jangan sekali-kali kita mengaku sebagai orang yang punya. Dalam paham kita, koyo niki aku duit akeh, koyo niki aku sugih. Semua kita harus paham bahwa kita ini fakir. Itu hanya anggapan kita. Sebab kekayaan hidup itu pada Allah itu ada sebatas embun dari air sepuluh. Tidak apa. Sekalipun kita punya. Apalagi sama sekali kita tidak punya sama sekali. Ya Allah, ini sampai 3 dari bulan. Jadi, kon duwe perasaan sih. Pulau duwe mawon, pulau nganggep nek pulau duwe mawon niku mawon. Pulau niku fakir, amal fakir fitinanya. Bagaimana saya tidak fakir ketika saya merasa benar-benar tidak punya? Saya akan merasa lebih menyadari bahwa kami sangat fakir. Yang kaya, yang fakir juga seperti itu. Menganggap seperti itu, cuma yang fakir itu akan lebih sadar. Misalnya sama ketika sugih, kalau Gusti Allah tetap sama di fakir. Sebab sugih sama itu namun sakunto dan itu penjaman Gusti Allah. Suatu ketika akan hilang. Nah, ilahi ana jahil fi ilmi wa kaifa lakum jahulan fi jahli. Ya Allah, saya ini bodoh. Ketika saya ngerti, itu saja saya bodoh. Karena ilmu yang kamu berikan kepada saya hanya sedikit. Sedikit itu sepertinya tidak ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Bahkan digambarkan ilmu sendiri dan kita ibarat dong sing dicemplungkan di sekor. Dong ditarik hanya seberapa itu ilmu yang kita miliki. Tidak ada artinya sama sekali.
Maka sekalipun kita merasa punya ilmu, sebenarnya kita ini bodoh. Sebenarnya apalagi ketika saya merasa tidak ngerti bodoh. Bodoh yang sesungguhnya yang saya ketahui bahwa saya tidak ngerti. Maka saya akan lebih sadar bahwa saya ini memang orang yang sangat bodoh. Jauhan orang yang sangat bodoh sekali. Artinya ojo nolong aku sithik, ojo nolong aku. Sebab pinter apa kaya kowe tetep bu. Jare Mbak, anak jahil. Anak jahil. Niku fi hal ilmi pakai fala aku jahulan bijak. Bagaimana saya tidak bodoh ketika saya benar-benar merasakan bahwa diri saya tidak ada orang kaya. Jangan merasa kita kaya. Sekalipun kita punya uang, karena kekayaan itu tidak lama dan kekayaan itu sedikit dibanding dengan kekayaan. Dan di dalam kondisi apapun kita tetap kere, kita tetap bodoh. Karena kere dan bodoh itu adalah sifat zatiahnya kita. Andai kata kita merasa diberi oleh Allah, ya simpan saja di dalam hati saya. Alhamdulillah Gusti, saya diberi kekayaan sedikit berupa ilmu, kekayaan berupa Allah, simpan. Jangan ditunjukkan kepada orang lain. Sebab kalau ditunjukkan kepada orang lain, seolah-olah zaman menampakkan konsen itu kaya, zaman itu pintar, dan tidak bisa. Ini dari yang Indonesia yang awal ini juga hati-hati. Nah, iso dihindari ngomong wilayah itu sampai menyinggung kancane. Aja sampai menyakiti temannya, menyakiti orang lain. Mula wingi kula kandhake kula nate matur di hadapan orang-orang yang sakit, jangan bicara soal kesehatan. Sama negara kita, nomor nomor di untuk tangannya, dasi dibalut, sikile dibalut oleh semak, pancane ngarep joget-joget, istilahnya minyak. Jadi ketika sampai di hadapan orang fakir, jangan bicara soal harta sampean. Sebab orang fakir itu sudah merasa sedih dengan tidak punya uang dengan kefakiran. Di hadapan orang yang kalah, jangan bicara kemenangan sampean. Mau kalah dia kalau di sini bersedih sekok koyoknya, sekok. Di hadapan anak yatim, jangan bicara tentang orang tua orang anak yatim bahkan sakit hati. Sampai seperti itu. Sayyidina Ali itu mengharapkan kita untuk menjaga lisan kita, perilaku kita jangan ada orang yang tersakiti. Ini aku ngomong ini termasuk wong wis duwe bojo aja ngomong bojone ning kene aku wong sing duwe. Wong sing bojone loro aja ngomong bojone loro ning aku wong sing bojone. Ini latih sejak karo ibu-ibu sing kapok. Ini seperti kita harus menjaga. Jadi kita itu sebenarnya nggak punya apa, nggak punya apa-apa. Itu pinter yo. Seperti itu. Sebab nomor sedoi benar orang mesti yang terus. Sama berbicara kekayaan sama dengan satu ketika sama akan fakir sendiri. Satu ketika. Fakir kalau sudah dipanggil Allah semuanya sama. Tinggal yang anggap itu milik sampean ternyata bukan milik sampean. Ditanya oleh malaikat bahwa apa kaget orang bawa adalah bukti miliatan yang ditinggal. Nah, niki enten sedikit beda dengan apa yang kita lakukan selama ini. Dawi Mbah Kiai ini. Ketika kita akan minta pada Allah, itu hendaknya didahulukan tadarrus dan istiqomah. Nek jaluk ini Gusti Allah, niku sampeyan tunjukno kerene sampeyan, tunjukno inane sampeyan. Gusti Allah kan. Ojo berlagak sebagai orang yang gagap, jangan berlagak sebagai orang yang punya, jangan berlagak sebagai orang yang pintar. Allah tidak akan memberi orang-orang yang punya pikiran.
melakno ini sangat bagus sekali. Dan untuk nanti kalau sama akan doa-doa dahulukan menikah kenyataannya awal sampai sing lemah orang ini sakit-sakitan boten berdaya di pandang nokabe Gusti Allah mulai sampean jalur datang Gusti Allah. Niku bahkan sambut ngambillah. Niku jawabnya orang lahirake kawula, orang lahirake fakire nalikane donga. Di dalam hal apapun kecuali Gusti Allah jauh dari malaikat. Lamun tok kawula itu iso nampa, iso kuat nampa ngendikaku labbaik ya abdi. Apa itu? Tapi aku ngomong nggak kuat. Sebab tidak ada orang itu langsung dihentikan di Gusti Allah tanpa perantara dari kecuali Nabi Musa yang berjuluk Kalimullah. Jadi umpamanya sampean sadurunge donga nuduhno kelene sampean tidak keberdayaan sampean. Niku Gusti Allah iso-iso jawab labbaik. Yo nang wis tak krungu dongamu. Wis tak krungu. Aku wis krungu dongamu, aku tak sembadani dongamu, tapi lan dunya kene dinan sembadani. Tapi sobat dengar. Nek tak kene dunya dunyane ra kuat, kejaba dunyane ra kuat, kowe mesti dadi omah-omah. Itu Gusti Allah sing bijaksana sekali. Mulai nak donga, nak dunya kan Gusti Allah sing ngaten nggih. Jadi dahulukan rasa tidak punya. Karena inna wassadaqatu lil fuqara. Sedekah itu hanya untuk orang fakir. Ijabah Allah itu hanya untuk orang yang fakir. Mulai nak donga itu rasa ngutang di sini api. Saja api. Wong iki kemahine ra karuan mojit galung. Saja itu mahal ra karuan, pakaian mahal ra karuan. Terus ngarepe ono alpate, ini kok galung kok dikek galung. Isi koplok wae lah. Sarune ora terus mambang dikek, kapok dikek. Oleh memelas. Ning ati sing penting ati iki. Sebagai ekspresi. Sebab pakaian itu sakit-sakit. Gowo suasana hati wong. Sampeyan pakaian nyolok ning gampang hati digawe. Dari ngakoni nek pikir itu gampang. Tapi sama nek pakaian aku bila makanan minuman surat suara kan hati digawe rendah di angel. Dari sifatnya untuk penolong mendorong supaya kita ini jadi kata-kata bagi seperti itu banyak sekali jauh-jauh ini dari ada bahkan Abu Utsman radhiyallahu anhu di Qolita Allah sedikit tafsiran nalikane agama itu ra ndino maca sholawat posone maca Qur'ane sik ora. Tapi sing dijisikno itu rasa apese, rasa tidak kemampuannya itu yang disik. Kalau sama nek agama kan biasanya tasbih barang sik pirang-pirang ngono kuwi. Tapi nek Mbak ya harus masuk agama rumah sani sik ora jowo. Masa lemah apa sekarang pola betul dari Islam. Ini biasanya gampang bicara. Belajar, mari sampean kalau doa, ya oke dahulukanlah tasbih puji-pujian kepada Allah, istighfar, pengakuan dalam bentuk bahasa, tapi jangan lupa dalam hati harus punya pengakuan mengenai anal fakir. Pakai salah aku anal fakir halal ghani dan sebagainya. Ilahi anal fakir fi ghinaya. Pakai salah aku fakir harus ada seperti pulau fakir dalam keberadaan saya. Perasaan saya kok keberadaan saya itu hanya perasaan, hakikatnya kita tidak karena itu hanya wahbi sifatnya. Saya bodoh fi ilmi. Di dalam perasaan saya punya ilmu, saya tetap bodoh. Sebab ilmu
Bagaimana saya tidak bodoh ketika betul-betul saya tidak ngerti. Jadi dalam hati harus ada perasaan kayak dibarengi dengan tasbih, dengan tawar baca. Insya Allah Allah akan tidak-tidaknya yang kita harapkan Allah akan memberikan kefahaman kepada kita. Arif paham dan awak ini paham dan Gusti Allah terisi paham kita dengan golongan Tuhan. Allahumma ya Allah al-Fatihah. Amin. Bihi wa biridha Allah. Amin. Wa anta ja'alana min ahlil fahmi ya Allah. Amin. Wa anta ja'alana min al-ghafilin ya Allah. Amin. Wa ayyuslika bina maslahah ya Allah. Iman insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.